tausiah yang akan disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Amin Rais sekitar 15-20 menit. Setelah itu nanti kita lakukan tanya jawab. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya seperti juga halnya dengan Pak Dr. Samsuri sangat berbahagia pada malam hari ini. Ya. Kita bisa bertemu lewat online, Zoom, ya. Dan barangkali ini sebuah kemajuan komunikasi, ya, yang tidak terbayangkan sampai mungkin 3 tahun yang lalu. Ya. Kita mendengar telekonferensi, kita waktu apa telekonferensi itu? Sekarang kita sedang telekonferensi, ya. Cuma namanya dirubah menjadi online di Zoom gitu, ya. Jadi betul seperti kata Pak Samsuri tadi, saya sependapat kita Muhammadiyah memang tidak boleh berhenti, ya, gara-gara COVID-19 ini, ya. Bahwa virus corona itu memang masih menjadi pandemi, ini sebuah kenyataan, ya. Tapi tentu sebagai orang beriman, ya, kita terus saja menjalankan tugas kita sejauh kita bisa, tugas-tugas mencari rezeki, tugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tugas menggerakkan amal usaha kita, ya, di bidang apapun gitu. Pendek kata, COVID-19 adalah suatu fenomena global. Kita harus siap juga menghadapinya sejauh kita mampu bersama pemerintah kita. Gitu. Tetapi yang jelas, jangan sampai kemudian kita malah semakin malas. Ya. Jadi tidak ada tarawih di masjid, kadang-kadang kebetulan di rumah saja gitu, atau Jumatan tidak dan lain-lain. Ini menurut saya itu agak berlebihan. Ya. Saya melihat di Karachi di Pakistan, Jumatan itu tidak ada distancing, physical distancing gitu. Anda lihat di YouTube Friday Prayer in Pakistan nanti itu berjubel gitu. Jadi ya artinya kita mungkin tidak seberani mereka, tapi juga jangan sepengecut seperti sekarang ini gitu. Dan kita melihat ada semacam tindakan yang agak bernuansa diskriminatif, ya. Jadi mall boleh buka, hotel boleh buka, night club boleh buka, tapi kalau Jumatan jangan dulu gitu. Tarawih apalagi jangan dulu gitu. Nah, jadi saya kira sebaiknya itu memang terserah kepada masing-masing komunitas keagamaan gitu. Umat Islam juga punya pikiran yang cerdas bagaimana melindungi dirinya dari COVID itu gitu. Tapi juga kemudian yang penting saya dukung Pak Syamsuri tadi itu, kita tidak bisa seperti ini sekarang ini, ya. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah keliling-keliling kota Jogja sampai ke dekat Kulon Progo, memang sudah nggak peduli. Ya. Jadi bahkan saya lihat dari Jogja yang mau ke Wates, Purworejo itu tidak ada lagi pos penjagaan. Sudah karena tidak mungkin lagi. Karena 50 orang harus menjaga ribuan sepeda motor dan roda 4 dan lain-lain. Nah sekarang saudara-saudaraku, saya akan sekedar memberikan sedikit catatan mengenai keteladanan kepemimpinan, ya, yang mungkin harus kita bicarakan pada malam hari ini. Karena sehat sakitnya sebuah bangsa tentu tergantung kepada macam apa kepemimpinan yang dimiliki bangsa bersangkutan. Ya. Baik buruknya sebuah organisasi politik atau sosial tentu juga sangat ditentukan oleh corak, ya, kualitas daripada pemimpin dari politik atau kegiatan sosial tadi. Ya. Dan juga kelurahan, kabupaten, provinsi sampai negara, dan juga kampus, rumah sakit, ya,
kemudian kegiatan-kegiatan kehidupan yang lain ya, itu tentu kepemimpinan itu adalah yang paling penting. Dia memberikan corak, pengarahan, kualitas ya, apakah makin prospektif bagus atau malah berhenti stasioner, tidak ada kemajuan atau bahkan lebih melorot. Itu tergantung kepada kepemimpinan ya. Nah, saudaraku, kepemimpinan yang paling top tentu adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ya. Dan untuk itu saya kira juga seluruh para nabi itu keteladanan yang perlu kita ambil ya. Bagaimana para nabi itu, apalagi nabi kita ya, demikian gigih, demikian sabar, demikian tahan godaan, demikian ulet, demikian ketergantungan kepada Allah itu mutlak gitu, sehingga menimbulkan kreativitas, keberanian gitu, tapi juga kemudian menggerakkan, moving ya. Dan ini yang mungkin agak hilang di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa bernegara, malah mungkin to some extent ya sampai batas tertentu mungkin persyaratan kita juga sudah menampakkan gejala-gejala itu ya. Tapi ini biasa. Al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang juga down gitu. Kadang-kadang amal sudah kita pun banyak, kadang-kadang juga agak jarang. Itu adalah manusiawi, ini alami saja gitu. Cuma yang penting bagaimana kita sebagai hamba Allah ya selalu punya niat, punya antusiasme ya, punya kehendak yang kuat supaya hidup kita ini dari masa ke masa makin bagus ya, tidak stasioner, tidak status quo, tapi makin baik ya, apalagi secara kualitatif ya, kualitatif yang bagus ya, tapi juga jadi kaifiyahnya ya dan kamiyahnya itu insya Allah makin lama makin bagus. Nah, dalam pada itu, saudaraku, saya kalau melihat keadaan negara kita sekarang, memang ini kritik biasa ya, karena dalam Islam pun gitu, itu kewajiban al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar secara lisan, secara gerakan itu adalah kewajiban gitu. Maka saya menunaikan tugas itu ya, tugas Qur'ani ya, kita memberikan kritik ya, memberikan koreksi gitu, bahwa negeri kita yang sangat besar ini, yang sangat kaya raya ini menunjukkan sebuah kontradiksi ya. Jadi katanya bangsa yang agamis, tetapi kenyataannya ya, watak keagamaan itu kurang terasa. Ya. Kemudian katanya kita ini bangsa berdaulat, bangsa merdeka, bangsa yang maaf dikdaya, ya, karena jumlahnya, karena sumber daya alamnya, karena juga fakta sejarahnya, latar belakang sejarahnya. Tapi kenyataannya kita ini dalam pergaulan antar bangsa tidak begitu dianggap. Ya, ini saya merasakan itu. Dulu kalau saya sering seminar di Eropa, di Amerika, di Jepang, di berbagai tempat, di Guangzhou, Beijing, dan lain-lain, itu biasanya yang dikerubuti wartawan bukan Indonesia ya, tapi negara-negara lain ya. Jadi seolah-olah dari Indonesia tidak ada yang bisa dikutip ya, bisa di print ya, dipublikasikan seolah seperti itu ya. Nah, karena itu mungkin pertama ya, kita memang harus kembali ke dasar yang paling asasi ya. Pemimpin itu besok akan ditanya oleh Allah ya. Jadi Al-Tusfari mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih ya. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Wa rajul ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Wal mar'atu mas'ulatun. Wal 'abdu wa huwa mas'ulun ala mali sayyidihi. Wa huwa mas'ulun fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi.
Jadi pemimpin itu tidak boleh sembarangan, ya. Pemimpin yang adil itu dalam hadis sahih juga jangan dari salah satu 7 golongan yang akan dapat hadiah surga. Tatkala besok semua manusia itu mengalami puncak kepanikan, puncak kesedihan, puncak ketidaksabaran, ya. Bahkan demikian dekat matahari itu di bawah di atas ubun-ubun umat manusia di padang mahsyar besok, tapi Nabi mengatakan bahwa besok sab'atun yudhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, yang akan dapat naungan, perlindungan di mana tidak ada naungan dhillun, ya, perlindungan kecuali dari Allah semata-mata. Yang pertama itu imamun adilun, imam yang adil, ya. Kalau ada imam yang adil berarti ada imam yang zalim, ya. Imam yang tidak peduli kepada tanggung jawab kepemimpinannya, ya. Imam atau ya apapun namanya, ya, bisa raja, bisa presiden, bisa kaisar, bisa amir, bisa sultan dan lain-lain, ya. Bisa bicara umum gitu. Kalau mereka itu adil, ya, kemudian mendapatkan amal kepemimpinan itu sebagai amanah dari Allah yang harus diterapkan untuk melindungi rakyatnya, untuk membawa kebahagiaan bangsanya, untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya itu, ya, kaumnya itu, ya, bukan malah digunakan untuk mengelabui, apalagi kemudian melakukan rasional, ya. Tentu ini cara kepemimpinan yang harus kita perhatikan, ya. Jadi memang itu yang pertama, memang harus adil, ya. Dan yang kedua, pemimpin itu harus punya punya tahan banting, punya kekuatan, ya, untuk dalam keadaan apapun itu insya Allah, ya, akan betul-betul survive ketika pemimpin itu menghadapi himpitan, tekanan apapun yang dihadapi, ya. Jadi saya jadi ingat lagu Hizbul Wathan tuh, Hizbul Wathan Muhammadiyah sangat pesat meraja di seluruh Indonesia, bukan di sini saja. Memang haknya menjunjung Islam disengaja, teguh hati sebagai baja, ya, menjalankan kewajiban dengan sopan bersuka durja dan sebagainya, ya. Jadi ini yang kadang-kadang juga hilang di kalangan kita, ya. Ini koreksi ke dalam, ya. Padahal Muhammadiyah kita ini ibarat di Taman Sari Indonesia itu adalah sebuah pohon, ya, syajarah thayyibah yang sangat indah, ya, yang pohon indah tadi itu memberikan ukul, memberikan manfaat, faedah untuk sepanjang masa bagi bangsanya, itu karena prinsip yang dipegang itu kuat, ya, karena dia betul-betul memegang apa-apa yang dipesankan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Tapi sekarang ini kadang-kadang, ya, terasa di sana sini itu agak loyo, ya. Jadi ini yang mungkin diperlukan untuk dibangkitkan kembali, ya. Jadi saya punya rumus sederhana, ya. Berpikirlah sehari semalam itu, ya, bahwa kita hidup hanya sebentar, ya. Kemudian besok kalau di akhirat itu ketika melihat dunia besok kita di akhirat melihat dunia itu baru seperti kemarin sore, ya. Jadi luar biasa, ya. Dimensi waktu itu luar biasa, ya. Jadi ini saya kira oleh kita semua harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga
ya, memang sekarang ini kita mengetahui pergulatan antar bangsa di bidang ideologi, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan militer, di bidang kemampuan teknologi, ya, itu luar biasa. Ya. Jadi bahkan kalau saudara-saudaraku mengikuti perkembangan military equipment atau military weaponry, senjata-senjata pamungkas itu ternyata bukan nuklir lagi, bukan pesawat yang membawa bom dan lain-lain, tapi adalah drone, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi sekarang ini Cina maupun Inggris, Perancis, ya, tapi Rusia, tapi juga Amerika itu sudah mengatakan nanti peperangan yang akan datang bukan lagi perang antar pasukan yang membawa senjata atau pesawat tempur jet atau kapal selam, tapi cukup diselesaikan dengan drone. Ya. Drone itu adalah ciptaan mutakhir dari teknologi yang sangat canggih, gitu. Jadi misalnya sekarang ini bisa diciptakan sebuah drone kecil sebesar belalang, ya, tapi di dalamnya itu ada sensor, gitu, seperti otaknya begitu, ya, dan dengan batu kecil dia bisa melanglang buana sampai 2 minggu, ya, dan bisa mencari orang yang dituju, ya. Ini seperti nggak masuk akal, ya. Kemudian drone itu bisa disebarkan di Asia Pasifik, sementara operatornya itu ada di Pentagon di Washington tuh. Nah ini ini mengisyaratkan bahwa perkembangan sangat cepat. Gitu. Kita orang Islam tidak boleh kedodoran, ya. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudaraku, ya, kita ini, maksud saya, umat Islam ini berada di dalam sebuah situasi di mana memang vis-a-vis berhadapan dengan Barat dan Timur, ya. Barat itu ya Eropa, Amerika, Timur itu negeri tirai bambu, ya, negerinya Pak Xi Jinping itu, ya, dulu Pak Mao Zedong, ya, Deng Xiaoping dan lain-lain, ya. Nah ini saya kira yang harus kita antisipasi. Dan saudara-saudaraku, ya, jadi memang sekarang ini ada bangsa-bangsa yang sudah ahead, ya, di depan perkembangan teknologi, ada yang sedang dalam ikut berpromosi itu, dan juga ada yang lagging far behind, ya, ada yang tertinggal jauh. Nah kita ini agak sedikit tertinggal. Walaupun demikian, ya, kita tidak boleh kecil hati, gitu. Nah kembali kepada keteladanan kepemimpinan tadi itu, memang ya saya pikir seperti misalnya yang dalam surat Ali Imran itu dikatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum wala kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Jadi dengan rahmat Allah jualah kamu itu punya hati yang lembut, ya, bisa berempati kepada anak buah, kepada masyarakat yang du'afa dan lain-lainnya. Andai kata hatimu keras, ya, dan kemudian hatimu keras dan perilakumu juga kasar, lang faddu min haulik, niscaya akan bubar, ya. Karena itu bermusyawarahlah, ya, saling isi mengisi, mencari solusi, ya, dan begitu azam, begitu punya tekad, intention, bertawakal kepada Allah, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, dalam kaitan kita bersosial, politik, berbudaya dan lain-lain, ya, kita ini sekarang harus betul-betul lebih waspada, ya. Peganglah Quran itu sekuat-kuatnya, ya. Tadi anak saya baru ditelepon oleh seorang teman
yang mengikuti perkembangan politik gitu, akan dibahas bagaimana supaya komunisme bisa dihidupkan lagi, ya. Sehingga nanti kalau orang bicara anti komunis, salah-salah malah bisa ditahan, ya. Jadi ini perkembangan yang luar biasa gitu. Kemudian komunis ini sudah ada di mana-mana. Saya mengatakan ada dua macam komunisme. Yang pertama itu daytime komunis, komunis siang hari, yang kelihatan kantornya, kelihatan kartu tanda anggotanya, kelihatan kegiatannya gitu. Tapi yang lebih berat lagi itu nighttime komunis, komunis malam hari. Ya, mereka nggak bisa dibuktikan, nggak memegang KTA, tapi sesungguhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah komunis 100%. Ya. Nah sekarang di Indonesia ini luar biasa gitu. Sudah sekalian, apalagi ya maaf nih. Memang saya melihat lewat YouTube itu ya. Misalnya kita lihat ya military parade Russian military Rusia ya. Itu gambar palu arit ya. Tapi kemudian saat tempur, kemudian peluru kendali antar benua, kemudian ratusan ribu itu berbaris di Moskow, itu bisa menggetarkan dan bisa memberikan hasungan, semangat kepada orang-orang komunis di Indonesia. Juga kalau kita lihat military parade in Beijing tahun 2020 atau tahun 2019, kita akan melihat luar biasa. Ya. Palu arit lagi itu. Nah, jadi apalagi sekarang di dalam negeri ini ada perkembangan yang menarik gitu. Jangan-jangan nanti DPR juga ikut-ikutan pada mengesahkan seperti mengesahkan undang-undang Minerba dan lain-lain ya. Nah, jadi ini memang soal kepemimpinan ya, Pak Samsuri itu betul ya. Kita harus awas ya dan sudah tinggi saatnya kita ya seperti ini dulu ya, sebelum corona hilang ya kayak gini dulu ya. Tapi kita harus duduk sungguh-sungguh betul-betul ya bahwa sesungguhnya aman kepada eksistensi atau wujud bangsa kita ini, tapi juga agama kita itu bukan sesuatu yang enteng. Ya. Jadi sebelum nanti kita berdiskusi, saya mengingatkan dunia Islam ini dari Merauke sampai Maroko ya itu tinggal berapa negeri Muslim yang masih utuh ya, tinggal Indonesia, Malaysia, ya. Kemudian Turki ya, Mesir juga sudah diambil alih oleh Amerika ya, Saudi sudah menjadi saudara kembarnya Israel sekarang ini luar biasa ya. Kemudian Yaman itu kapan bisa bangkit? Irak saya ke sana 5 kali ya. Irak terakhir ini sudah seperti bukan Irak lagi ya. Sudah hancur-hancuran ya. Syria juga jadi negeri neraka ya. 2,3 juta sudah jalan kaki dari Suriah ke Eropa Barat meninggalkan tanah airnya, rumahnya, halamannya ya. Nah, kita ini Muhammadiyah apalagi harus berpikir ya. Bagi kita ini the biggest Muslim country in the world. Ya, kita ini negeri Muslim terbesar di muka bumi. Jadi kalau kita menoleh ke barat, ya ada orang-orang yang Islamofobi, ya, yang ingin mengenyahkan agama Islam dari muka bumi. Ya, walaupun mereka pasti tidak mungkin ya. Kalau melihat ke utara, ya, mengetahui juga, ya, ada 1,5 juta orang Uighur yang ditahan, ya, atas nama education camp, tapi itu dibuat sengsara, tidak dikasih makan, pada mati dan lain-lain gitu, karena kebenciannya kepada agama Allah itu, ya. Nah, jadi saya maaf kalau malam ini memberikan sesuatu yang tidak berbinar-binar, berbunga-bunga dan kita tertawa-tertawa. Kita tetap optimis, kita tetap juga harus percaya kepada Allah dan itu harus, tapi memang kenyataannya ya kita prihatin.
Dan on top of that, di atas itu ya, memang pimpinan nasional kita sepertinya kurang peduli. Ya, ini bukan hate speech, saya tidak benci. Saya mengatakan pimpinan nasional kita itu sepertinya kurang peduli. Ya. Jadi kemarin itu kalau ada lelang mobil yang ditandatangani Pak Jokowi, ternyata nggak laku juga ya. Motor ya. Ternyata Pak Jokowi juga nggak begitu laku lagi ya. Dan ini sesuatu yang mengisyaratkan bahwa kita semua harus prihatin. Ya, saya kira itu dulu. Ya, tidak sistematik. Ya, tapi mari kita berbicara dari hati ke hati supaya Muhammadiyah kita ini tetap online. Ya, tidak offline. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Berkaitan dengan itu, pada malam ini kita akan melanjutkan sesi ini dengan dialog, tanya jawab. Namun karena keterbatasan waktu, tentu tidak bisa semua peserta yang sampai saat ini Ayahanda sudah bergabung 578 peserta untuk pengajian malam ini. Oleh karena itu, alhamdulillah 578 dan ini masih masuk terus. Nah, oleh karena itu pada dialog ini tidak bisa semuanya untuk bertanya, sehingga ini nanti akan kita tunjuk beberapa personil yang akan bertanya. Yang pertama saya persilakan nanti dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Montreal. Itu. Kemudian yang kedua ada Ibu Profesor Nur Hasanah. Ibu Profesor Nur Hasanah atau yang di Solo terkenal dengan Bu Satomi Ogata dari Kyushu University Tokyo. Kemudian juga nanti ada PWM Kalsel, PWM Kalbar, kemudian juga MCC Surabaya maupun PDM Palu dan yang lain-lain. Nah, untuk itu kita mulai. Yang pertama saya persilakan dari PTYM Montreal. Ya, ini Kanada atau yang dari Rusia ini? Ya, Montreal itu Kanada. Monggo silakan Pak. Dari PTYM Montreal Kanada. Namanya belum masuk. Kalau belum, langsung ke Profesor Satomi Ogata dari Kyushu University. Assalamualaikum Bu Satomi. Halo. Ya langsung Bu, silakan Bu. Silakan tanggapannya 2-3 menit atau pertanyaan 2-3 menit. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan bisa mengikuti acara yang sangat meriah ini. Senang sekali bisa mendengar ceramah Pak Amin Rais. Ya, saya selalu kagum juga mendengar pengamatan-pengamatan beliau. Memang dunia Islam sekarang ya dengan adanya intervensi dari negara-negara Eropa Barat, saya ingin tahu bagaimana prediksi Pak Amin Rais pasca COVID-19 ini. Sekarang ini kekuatan Cina semakin menguat dan Amerika mulai waspada terhadap kekuatan Cina dan ingin membentengi negara dari kekuatan yang memanfaatkan Cina dan dengan adanya COVID-19 harga saham akan turun dan
mereka ingin memanfaatkan momentum ini untuk menguasai dunia lebih jauh. Bagaimana tanggapan Pak Amin? Apakah apa langkah-langkah yang akan diambil atau perlu diambil oleh negara Indonesia untuk tidak sampai diintervensi oleh negara-negara Barat seperti negara-negara Islam di Timur Tengah. Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung Pak Amin. Ya. Jadi ini pertanyaan agak berat dan tidak bisa 5 menit dijawab. Ya. Boleh, jadi begini, saya melihat sekarang ini ada 2 global superpower, ya. Jadi kalau dulu superpower itu dua negara adidaya itu Amerika Serikat dan USSR, ya, Rusia, Uni Soviet, ya. Setelah Uni Soviet itu agak turun, ya, bahkan bubar, ya. Memang muncul raksasa baru, raksasa ekonomi, raksasa militer juga, namanya RRC, Republik Rakyat Cina, ya. Nah, yang mengherankan, ya, memang kecepatan Cina untuk mendekati Amerika itu hanya perlu waktu mungkin 15 tahun, ya. Makanya buku saya yang saya tulis 12 tahun yang lalu itu belum ada bahaya Tiongkok itu, ya. Tapi sekarang ini kita melihat memang dua-duanya itu dalam bahasa teknisnya itu melakukan struggle for supremacy, struggle for hegemony, yaitu perjuangan untuk menguasai global dunia ini, ya. Nah, ini yang menurut saya memang juga menjadi keprihatinan kita, gitu. Karena seperti kata pepatah, kalau 2 gajah bertarung, maka pelanduk mati di tengah, ya. Indonesia tidak begitu, Indonesia memang hebat, ya, dibandingkan negara kecil, ya. Tapi dibandingkan Cina dan Amerika Serikat, memang kita menjadi pemain kecil gitu, ya. Sehingga ketergantungan kita itu memang akan semakin berat kalau kita tidak pandai melakukan manuver-manuver supaya kita nggak terjebak dan kita tetap berdaulat, tetap punya freedom of action, punya kebebasan untuk bergerak gitu, dan tidak usah menjadi negara vasal atau negara kepanjangan tangan dari Cina maupun dari Amerika, ya. Memang Bu Ogata ini tidak mudah jawabannya, ya. Sekarang ini coba bayangkan, ya, pernah saya sampaikan di tempat yang lain, ya. Sekarang ini kemampuan teknologi airspace ruang angkasa Cina mungkin sudah eclipsing, membuat Amerika itu gerhana, ya. Jadi kira-kira setahun yang lalu itu pesawat seperti satelitnya Cina itu bisa mendarat di bulan, tapi di sisi yang gelap. Gitu. Kalau dulu Amerika kan di sisi yang terang, ya. Jadi ini Cina itu hebat sekali. Jadi begini terus dan sudah membawa foto dan sudah dikirim kembali ke daratan. Ini mengisyaratkan bahwa memang 2 raksasa ini juga sangat menentukan itu, ya. Dan kalau negerinya Bu Ogata, Jepang itu negara kaya, reservenya masih hebat tuh. Jadi tidak akan seguncang seperti kita atau Filipina atau negara-negara Timur Tengah dan lain-lain, ya. Nah, jadi saya hanya bisa menjawab bahwa pertanyaan ini memang pertanyaan dengan perspektif jangka panjang, cuma at least dalam 1 semester sampai tahun depan ini keadaan tidak akan pulih seperti kemarin, ya. Bahkan kemarin saya baca itu kalau new normal ini katanya dibuka, itu artinya
layoff atau PHK itu menjadi membludak. Karena begitu dibuka kembali, para buruh karyawan ketika datang ke pabrik cuma diumumkan kamu di PKH permanen karena perusahaan tidak ada duit untuk menggaji Anda. Juga tidak ada duit untuk mengimpor raw material bahan-bahan baku yang akan dijadikan bahan produk dari pabrik bersangkutan. Saya kira hanya itu dulu ya, dan memang ini long term perspektif ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Min, sangat menarik jawaban yang beliau sampaikan. Bapak Ibu, kita beralih ke PWM Sulawesi Barat. Saya persilakan PWM Sulawesi Barat. Halo, PWM Sulawesi Barat. Pak Wahyu? Belum ada? Kita lanjut ke Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Karanganyar, Bu Sartini. Bu Sartini? Oh, belum ada juga? Ada, silakan Bu Sartini. Langsung dibuka. Silakan Bu Sartini, pertanyaannya. Silakan Mbak. Halo, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Amin, yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya, kegiatan halal bihalal malam ini. Perkenankan Pak Amin Rais, saya dari PDNA Kabupaten Karanganyar ingin menyampaikan terima kasih telah memberikan wejangan untuk malam ini untuk kami semua warga Muhammadiyah yang alhamdulillah insya Allah bermanfaat. Dari saya bagaimana peran kami sebagai organisasi perempuan yang saat ini di masa pandemi COVID agar bisa menjadi teladan untuk teman-teman, tidak berlebihan dan juga tidak overload, tapi bisa menjadi inspirasi untuk semua begitu. Nah tentunya mungkin bisa memberikan wejangan untuk kami terutama di PDNA dan teman-teman Nasyatul Aisyah semuanya. Begitu saja, terima kasih. Salam. Baik. Langsung Pak. Jadi ya. Jadi saya tidak bisa memberikan katakanlah hal-hal yang sesuai teknis ya. Tentu anak-anak saya NA lebih pahamlah yang menguasai perusahaan di lapangan ya. Cuma kalau ini harus garis bawah itu ya. Jangan pernah ada pikiran di dalam benak anak-anakku Nasyatul Aisyah itu ya, seolah-olah kaum perempuan itu tidak sama sederajat dengan kaum laki-laki. Ya. Tapi juga jangan seperti gerakan Women Lib ya, yang ada di Amerika itu ya, yang minta yang minta kesamaan itu persis sama, yang sesuatu yang tidak mungkin juga. Ya. Tapi kalau kita melihat Al-Ahzab itu, ya, ini sebenarnya sebuah ayat Quran yang berlaku abadi, bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki, pria dan wanita itu persis sama. Ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina katsiran wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Tidak ada, maaf ya, kitab suci yang sejelas ini ya, menunjukkan bahwa laki perempuan itu betul-betul di hadapan itu sama bobotnya, sama berharganya, sama kualitasnya, sama mulianya ya. Sesungguhnya
muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya. Qanitin orang yang taat laki-laki dan qanitat yang perempuan, ya. Orang yang jujur laki-laki dan jujur perempuan, ya. Kemudian orang yang sabar laki-laki dan sabar perempuan, ya. Kemudian orang khusyuk laki-laki dan khusyuk perempuan. Orang yang suka bersedekah laki-laki dan bersedekah perempuan, ya. Kemudian orang yang menjaga kehormatan dirinya, ya, kehormatan pribadi, ya, tidak ngawur kehidupannya itu, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian selalu berzikir pada Allah, laki perempuan, adallahu lahum maghfiratan azima wa ajran azima. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, artinya Allah menyiapkan buat mereka itu maghfirah, keampunan, dan ajran azima, ganjaran yang luar biasa besarnya. Nah, jadi anak-anak WNA, yang penting jangan sampai merasa wah kami kan cuma perempuan, kami tidak bisa seaktif, tidak bisa sekuat dan seprospektif, ya, partner kita yaitu laki-laki gitu, ya. Ya, saya kira itu jawaban saya bahwa ini lagi-lagi Muhammadiyah kan juga luar biasa, ya. Jadi hampir 100 tahun yang lalu itu Haji Ahmad Dahlan itu melihat ini tidak bisa Muhammad untuk laki-laki saja, maka muncul Aisyah, ya. Nasihat itu Aisyah, ya. Kemudian bersama-sama, ya. Jadi ini sesuatu yang sudah benar, ya. Maka ketika kita mendengar orang Amerika bicara women lib, women emancipation itu malah lucu, ya. Bisa bayangkan ada perdebatan antara laki-laki dan perempuan itu, ya. Jadi yang perempuan mengatakan I have to express, namanya kita akan mengatakan bahwa istilah history itu keliru, gitu. Karena history itu ceritanya laki-laki, ya. Jadi diganti history gitu. Saya kan nggak mungkin, ya. Ya history tetap history, kalau diganti history kan lucu, ya. Tapi kalau chairman sekarang ini jadi chairperson, ya. Kemudian kalau mandor itu for person bukan foreman, ya, atau for woman, ya. Bahkan ini ada lucu-lucu juga gitu. Katanya setelah kaum wanita di Amerika, Anda kalau datang bulan kan namanya menstruation, bukan womenstruation gitu. Nah, jadi ini sudahlah kosong-kosong katanya, ya. Nah, kayak gini ini cuma abal-abal, ya. Tapi yang jelas Islam ini memberikan kepada kita sesuatu kesamaan derajat yang jauh mendahului zaman modern dan akan terus berlaku abadi sampai akhir zaman. Kira-kira gitu aja. Makasih. Terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Amin, Bu Sartini. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang mau bertanya silakan menulis di chat. Ya, silakan tulis di chat, nanti disampaikan ke saya. Berikutnya saya persilakan untuk Mas Wildan Dwian. Kemudian nanti bersiap-siap Pak Pamudira Harjo dari MIM Suka dan IMM Jambi. Ya. Saya persilakan Mas Wildan Dwian untuk langsung mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayahanda, nama saya Muhammad Wildan Dwian Saputra. Mohon maaf tidak bisa kameranya dimunculkan. Saya ingin bertanya ayahanda Amin Rais. Saya perkenalkan, saya dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ilir Timur 1 Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana peran anak muda di Muhammadiyah sekarang ini yang namanya itu kalau kata Bapak Haikal itu tidak bisa, yang lupa akan sejarah. Terkadang mohon maaf Pak Amin Rais, karena mental anak muda sekarang ini hanya dua yang tidak bisa, yang bisa mudah dihancurkan. Yang pertama adalah dikasih liberalisasi, kedua ialah ketika lupa akan sejarah itu. Mohon Pak Amin Rais bisa kasih saya saran atau kasih tanggapan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih langsung Pak. Makasih. Ya, baik. Ya, jadi syarat itu penting sekali, ya. Sehingga Allah memesan pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, lihatlah masa lalumu, ya, masa lampaumu, ya, untuk bekal persiapan guna menghadapi masa depanmu. Ya. Nah, kalau misalnya ya anak-anak muda atau orang-orang tua juga ya, itu tidak tahu sejarah masa lalu, ya, tidak berminat untuk mengetahui apa yang telah terjadi, ya, mana mungkin dia bisa mengambil pelajaran masa lalu gitu. Nah, maksud Al-Quran itu kalau kita sebagai orang mukmin itu juga bersedia untuk menoleh ke belakang, ya, apa yang pernah kita kerjakan, itu artinya kita mengambil pelajaran. Mana yang kita teruskan yang bagus, ya, akan terus kita bawa ke depan. Mana yang keliru, mana yang nggak betul, itu kita tinggalkan, ya. Sehingga masa kita ini lebih bagus dari masa lalu. Bahkan kalau kata Nabi, orang yang robih itu yang masa depannya lebih bagus dari masa sekarangnya. Jadi Nabi bersabda bahwa orang yang rugi itu orang yang masa sekarangnya sami mawon, sama saja dengan masa lampaunya, nggak ada perbaikan. Ya. Juga orang itu rugi kalau masa depannya sama, ya, masih istilah orang Jawa bilang masih panggah, tidak bergerak, nggak ada perubahan gitu, ya. Jadi itu rugi, ya. Nah, orang yang berhasil, yang robeh, yang beruntung itu adalah orang masa sekarangnya lebih bagus dari masa kemarin, ya, dan masa depannya lebih bagus dari masa sekarangnya. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Jadi harus kenal sejarah, baca buku sejarah, baca Al-Quran, jangan lupa, ya. Kemudian juga what's going on, ya, di dunia ini, ya, agar kita tahu yang terjadi, ya, sehingga lebih bijak, lebih arif, dan lebih cepat menanggapi perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Berikutnya Pak Mudi Raharjo dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Suka. Sudah muncul? Suruh Kalang, Suka ini Suruh Kalang Pak Amin. Ya. Sunan Kalijaga. Ya. Maka Pak Muji, Assalamualaikum Pak Muji. Ada? Silakan. Assalamualaikum Pak Muji. Sebentar, sedang di. Sudah? Siap. Ya langsung Pak Muji. Baik, langsung saja. Prof. Amin Rais, sehat selalu Prof. Alhamdulillah, ini saya mau bertanya Prof. Begini, waktu dulu Prof. Amin Rais mendengungkan reformasi, ya, waktu itu saya baru saja lulus SMA waktu itu, ya. Jadi yang saya tanyakan simpel saja Prof. Sampai sekarang Prof. Amin Rais ini adalah seorang figur, sosok yang luar biasa, kritik-kritiknya membangun dan luar biasa untuk balancing dari negara kita yang luar biasa juga ini. Yang saya tanyakan Prof, bagaimana Prof. Amin Rais bisa memiliki mental dan karakter seperti itu? Didikan atau memang itu pembawaan, ya, yang sudah ada di diri Prof. Amin Rais, atau didikan orang tua, atau bagaimana itu sehingga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita yang masih muda, memiliki semangat untuk wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Demikian, simpel saja Prof. Amin Rais. Terima kasih. Ya, terima kasih, menarik ini Pak. Ya, saya merasa biasalah, ya, tidak lantas berbeda dengan kita yang lain lah, ya. Tetapi gini loh, ya, surat At-Taubah itu kan ada ayat, ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi orang menjadi pemberani itu tidak tiba-tiba, ya. Tapi orang yang suka makmurkan masjid, ya,
suka jamaah subuh, jamaah maghrib, ya. Kalau jalan dimanapun sudah dengar adzan, mampir ke musala atau ke masjid, ya. Ternyata dengan kita mencintai masjid, itu kita mencintai Allah, ya, yang kita sembah. Masjid tempat sujud. Jadi kita ini sujud, ya. Perhatikan coba, ya. Berapa kali mulut kita itu bicara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali Sami'ul Hamidah, ya. Tapi semua itu Allahu Akbar, ya. Kemudian adzan dan qomat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, sempurna gitu. Nah kalau sudah gitu, insya Allah merasuk ke jiwa kita, maka yang lain kecil gitu loh. Ya. Masa ada orang takut sama sesama manusia? Menurut saya itu aneh, ya. Jadi saya kadang-kadang nggak paham, ada orang takutnya bukan main, ya, dengan manusia walaupun dia tingkat titelnya apapun, tapi jangan takut itu. Kalau kita nggak salah, jangan takut. Kalau kita salah, ya harus takut, ya. Tapi intinya, Mas, intinya adalah dengan menyebut Allah Akbar entah ratusan ribu kali selama kita hidup, mungkin jutaan kalau kita hitung sejak remaja sampai tua, ya, itu aneh kalau kita jadi penakut. Ya, Allahu Akbar. Ya. Sebab Bung Tomo itu ketika menggerakkan 10 November merebut Surabaya dari Jepang itu, Allahu Akbar. Ya. Teriakan dulu tokoh-tokoh NU Muhammadiyah itu Allahu Akbar. Ya. Jadi saya kira Allah Akbar itu yang lain tuh ya, lain tuh sohir, ya, sohir kecil lah, ya, tidak ada bandingannya. Saya kira itu. Makasih. Makasih Pak Amin. Makasih itu Pak Muji, bahwa modal kita adalah Allah Maha Besar. Berikutnya kita ke IMM Jambi. IMM Jambi, disilakan. Ada IMM Jambi? Ya. Ya, ini sedang ya, langsung IMM Jambi. Halo. Oh, masih hujan. Ya, IMM Jambi silakan. Langsung, Mas. Assalamualaikum. Ya. Oh, sinyal ya. Kalau belum nanti masuk lagi, kita beralih ke Pak Edi Waluyo, pimpinan daerah Muhammadiyah Pesawaran Lampung. Pesawaran Provinsi Lampung. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Edi, langsung Pak Edi. Silakan Pak Edi. Alhamdulillah Pak Amin. Saya Gus Pak Amin yang dulu pernah awal Pak Amin di Pasuruan. Alhamdulillah. Sekarang kita di Lampung. Ketemu lagi, alhamdulillah, ya. Ya. Ini saya ini kurang greget Pak Amin di Muhammadiyah ini karena apa? Secara intelektual kita ini udah, tetapi secara ekonomi kerakyatan kita kalah dengan yang lain. Bagaimana kiranya masukan dari Pak Amin sehingga pergerakan Muhammadiyah ini bisa menuju ke sasaran yang paling bawah. Khususnya Muhammadiyah itu kalau buka ranting itu susah, Pak. Buka ranting-ranting di daerah-daerah itu masih takut orang. Saya ingin teman-teman Muhammadiyah seluruh Indonesia punya keberanian untuk membuka ranting-ranting yang ada di desa-desa maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di pinggiran. Mohon petunjuk kiranya Pak Amin, kuncinya bagaimana sehingga teman-teman ini punya kekuatan amunisi untuk berani membuka ranting-ranting yang ada di daerah-daerah. Ya. Terima kasih. Ya. Masih langsung Pak Amin. Ya, jadi begini, Mas Edi Waluyo, negara kita ini negara demokrasi, ya. Hak berbicara dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, ya. Kemudian tidak boleh ada aparat misalnya memusuhi rakyatnya sendiri gitu, ya. Nah kadang-kadang kita sendiri itu belum apa-apa sudah takut, jangan-jangan nanti
kita dibubarkan, jangan-jangan kita kumpul-kumpul, jangan begitu. Kalau begitu takbir kita itu kita sudah kalah sebelum berkegiatan ya. Nah, jadi eloknya negeri kita ini ya memang masih ada dalam kerangka demokrasi. Kadang-kadang memang ya saya melihat kadang-kadang tiba-tiba ada pejabat yang gerusa-gerusu seperti seorang yang otoriter gitu, yang mengandalkan kekuasaannya. Tapi ini saya kira sedikit ya. Saya melihat insya Allah ini ya, baik TNI, polisi, pejabat sipil, sesungguhnya itu masih sehat ini pikirannya ya. Jadi selama kita ini urut jalannya itu betul ya, tidak ada hal yang kemudian kita sembunyikan, semua transparan, terbuka gitu. Dan kalau ada misalnya aparat yang mencurigai, Pak aparat ikut rapat sekalian gitu. Nanti kita kasih konsumsi yang sama dengan kami gitu. Daripada jadi mata-mata Melayu, sepion Melayu ya. Nah, jadi ini pengalaman saya waktu anak muda itu, waktu saya di MM dan AMI itu, kalau kita sedang training di Kaliurang itu, ada aparat keamanan, ya, Pak, Bapak sekarang duduk, dengarkan Pak, gitu. Nanti kalau laporan ke atasan, laporan apa adanya. Insya Allah kita ini orang baik-baik, Pak. Mereka ketakutan jadi sahabat malah, ya. Jadi kadang-kadang yang namanya kecurigaan itu kadang-kadang kan bisa muncul karena kurang informasi, karena wawasannya mungkin terbatas dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya di Lampung ini cabang ranting buka-buka saja gitu ya. Pak Lurah diundang, kemudian camat diundang gitu, suruh membuka kalau perlu menyaksikan, karena Muhammadiyah itu seumur-umur ya sudah berbakti kepada negeri ini ya, mencerdaskan, menyehatkan dan lain-lain gitu. Sehingga ini sedikit ya. Waktu saya muktamar di Aceh tahun 95 itu ya, itu muktamar dibuka oleh Pak Harto ya, ditutup oleh Pak Tri Sutrisno ya. Jadi Pak Tri menunggu saya dulu gitu. Jadi saya berikan sambutan penutupan muktamar, baru Pak Tri yang berikan sambutan atas nama pemerintah. Waktu itu saya mengatakan, Pak Tri kaget. Pak Tri, jadi malam hari ini penutupan muktamar, saya tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Waktu itu Pak Tri agak tersenyum, tapi tersenyumnya kaget dulu. Saya bilang, Pak Tri, karena kita ini saling berterima kasih. Ada berapa ratus ribu anak-anak bangsa, anak-anak SD sampai SMP yang nggak sempat ditampung di sekolah pemerintah, ditampung oleh Muhammadiyah. Ada berapa puluh ribu anak SMA ya ditampung kita karena sekolah pemerintah kurang. Ada berapa puluh ribu tiap hari pasien yang sakit itu yang tidak bisa ditampung di rumah sakit poliklinik negeri ditampung oleh PKK Muhammadiyah dan lain-lain ya. Sehingga beliau ketawa-ketawa ya Pak, memang kita sama-sama membutuhkan. Nah, saya kira ini untuk teman Lampung masih di Waluyo itu saya kira bismillah maju saja, kemudian nggak usah khawatir gitu, diundang terbuka, Pak Lurah mari datang silahkan gitu. Kemudian datang mungkin jadi lebih akrab ya. Jadi itu sesungguhnya begini ya, sesungguhnya kalau dalam demokrasi itu yang namanya birokrat itu pelayan rakyat ya. Bukan menakuti rakyat, ya, tapi pelayan rakyat. Ya. Dia melayani. Ya. Jadi saya kira itu prinsipnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Mohon izin Pak, masih ada 3 penanya. Kita masuk sekarang ke IMM ND NTT. Silakan. Dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. NTT. Sudah bisa masuk? Assalamualaikum. Dari NTT. Assalamualaikum. Belum ada?
Namanya tadi IMM NTT, ND NTT. Ya, belum? Yang lain barangkali. Pak Warto dari PCM Boyolali Kota. Pak Suwarto Suwito, PCM Boyolali Kota. Ya, silakan. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin nih bertanya Pak Amin dari PCM. Ya. Kota Boyolali ini Pak Amin. Sehat ya Pak Amin nggih? Amin, Nggih. Ada pertanyaan begini Pak Amin. Ini kan kita ini kayak buah si malakama kalau saya bisa mengatakan bahwa reformasi salah satunya kan menghasilkan demokrasi ya Pak, demokrasi. Karena kaitannya dengan isu tadi tentang kaitannya dengan kebangkitan PKI, ini kan akhirnya kan ada ruang bagi orang-orang yang punya ideologi PKI untuk bangkit karena negara kita ini kan negara demokrasi begitu. Nah itu sebenarnya logikanya bagaimana? Apakah kita juga membiarkan ideologi PKI dan bagaimana kita cara menghentikannya dengan cara-cara yang demokratis juga gitu Pak. Jadi artinya apakah mestinya orang-orang kita sebagai umat Islam itu juga berjuang melalui jalur-jalur demokrasi yang sudah ada. Contohnya, tapi sekarang ini kan masalah kita itu hampir semua partai politik itu nggak bergerak itu. Kayaknya nggak peduli itu. Padahal menurut saya, jadi justru masalahnya itu hulunya itu di partai politik gitu. Kalau kami kok gitu Pak Amin ya. Mungkin bagaimana pandangan Pak Amin? Saya kira teman-teman yang ada di parpol ini kok kurang peduli dengan isu-isu yang sekarang ini timbul di PT Bangsa. Contohnya tadi kebangkitan PKI. Mungkin itu Pak Amin, mohon maaf. Ya, ya. Kami juga khawatir dengan PKI ini soalnya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku dari Boyolali. Jadi begini. Ya, cukup. Sudah bisa ditangkap Pak Warto. Sudah bisa ditangkap oleh Pak Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Warto. Siap. Langsung Pak. Ya. Jadi PKI itu memang diperlakukan oleh negara ya berbeda dengan misalnya DI, TII, PRRI Permesta ya. Mengapa? Ada dua hal ya. Jadi PKI itu memang ideologinya itu ateisme ya. Kemudian PKI yang kedua itu memang kesetiaannya itu bukan kepada Indonesia, tapi kepada dulu Moskow, ya kalau sekarang mungkin Beijing. Ya. Nah jadi kalau PKI sampai dibiarkan berkembang, tidak bisa tidak Indonesia dijadikan negara satelit. Ya. Jadi negara kita diacak-acak, diinjak-injak, ya puasa itu pasti. Ya. Dan kemudian PKI ini itu sebetulnya itu memperlakukan nyawa manusia itu tidak ada harganya, tuh, ya. Jadi kalau panjenengan melihat di Google, ya, atau di majalah-majalah yang memuat keberingasan dan kebiadaban PKI itu, ya. Jadi di Phnom Penh atau dulu di Kamboja itu ya, itu dulu petani-petani kopra ya, yang untuk punya halaman luas sekali ya, untuk mengeringkan kelapa atau kerambil ya, kelapa ya, kelapa itu ya, itu pada suatu masa itu mengeringkan kepala manusia, sejauh mata pandang itu kepala ya, yang sudah digorok kemudian untuk hiburan begitu ya. Makanya ini bahaya sekali ya. Dan kita juga tahu waktu PKI itu berapa kali melakukan kudeta, yang paling akhir memang tahun 65 itu. Tapi sebenarnya juga 48, sebelum itu tahun 12 ya. Nah jadi ini memang harus ada kesepakatan gitu
bahwa memang kita demokrasi ya, dan anak PKI sudah boleh jadi dokter, jadi tentara pun sudah boleh, itu luar biasa. Tapi kalau membangkitkan PKI lagi, itu bertentangan diametral dengan Pancasila dan dengan semua agama. Makanya aneh kalau misalnya ada politisi ya yang mengatakan nggak ada lagi bahaya PKI. Ya. Saudara-saudara, ini memang ada tokoh-tokoh yang mengatakan kita nggak usah perlu takut komunis, nggak ada lagi komunis lagi. Ini orang gila gitu loh. Yang namanya Xi Jinping itu ya penguasa nomor 1 yang paling berkuasa di Cina itu sekjen Partai Komunis Cina. Ya. Jadi dia itu memegang tengkuk negara, dan juga dia itu adalah penguasa sejati dari rakyat Cina itu, karena dia itu petinggi top dari Partai Komunis Cina itu. Nah kalau ada orang di sana mengatakan nggak ada lagi komunisme di dunia ini, itu harus pergi ke psikiater. Ya, berarti dia ada salah keselio logikanya keseluruh jiwanya itu. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Satu lagi mungkin sudah ya, masih Pak Amin. Jadi masih ada 2, Mas Ibrahim dan Pak Ruswa. Mohon izin nanti Pak Ruswa terakhir Pak Ruswa Darsono. Saya persilakan Mas Ibrahim dari PWPM Kalimantan Utara. Assalamualaikum Mas Ibrahim. Silakan Mas Ibrahim langsung pertanyaannya. PWPM Kalimantan Utara. Baik, terima kasih. Ya langsung Mas, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ayanda. Yang pertama saya menyampaikan dengan kondisi kita hari ini masih kondisi COVID. Kami dapat berita melalui media sosial, YouTube, apa dan sebagainya itu masalah Bunda Siti Fadilah. Katanya kan yang kami dapat informasi, Ibunda ini termasuk orang yang cerdas dalam menangani. Tapi sampai hari ini pun juga kami melihatnya tidak ada sedikit pun sikap dari Muhammadiyah mengenai Ibunda. Maka kami mohon kira-kira bagaimana menyikapinya. Lalu yang kedua, Ayahanda. Sama-sama kita ketahui kondisi hari ini bahwa kekuatan struktur ekonomi kita itu kan ada di ekonomi mikro, UMKM. Tapi faktanya sampai hari ini pemerintah kita lebih mendahulukan ekonomi-ekonomi raksasa yang bergerak. Tapi kenapa yang UMKM malahan belum? Kalau kami membaca bagaimana new normal itu yang akan muncul, malahan UMKM itu belum bisa disentuh. Yang didahulukan mall dan sebagainya. Mungkin demikian Ayanda. Terima kasih atas kesediaan Ayanda bisa bersilaturahmi dengan kami. Ya, terima kasih. Sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mengenai Mbak Fadilah ini, ya, itu memberikan interview, ya, dengan wartawan, dimuat luas, terutama di medsos itu. Intinya adalah bahwa COVID-19 ini itu ya seperti pandemi biasa, pandemi influenza, pandemi ya sifatnya itu memang bisa menular kemana-mana ya. Nah dia mengatakan ya jangan-jangan ini dibuat sangat ngegirisi gitu, menakutkan itu, supaya penduduk muka bumi ini lantas akan mencari bukan saja masker gampang, tapi obat yang ditunggu-tunggu yang nanti untuk menghentikan, untuk mengcounter virus COVID-19 itu. Ya. Nah pertanyaannya, mengapa ide seperti Fadilah ini yang mungkin memang benar, kok nggak digubris? Kalau digubris, bukan pemerintah sekarang ini. Jadi memang pemerintah ini nggak suka menggubris usul yang baik gitu ya. Jadi itu yang kita lihat. Yang kedua, Anda juga betul sekali ya
katanya kita membela rakyat kecil, tapi diuntungkan itu kan mall besar, ya konglomerat, korporatokrat gitu, ya. Sehingga kita ini kemarin saya juga di online tuh menyentil fenomena yang tidak masuk akal, ya. Jadi misalnya ada orang nggak pernah punya jasa sama sekali di Republik ini, tapi bisa diberi hak, ya, HPH, ya, hak pengelolaan hutan itu, ya, sampai jutaan hektar, ya. Bahkan seorang Taipan Indonesia itu punya HPH di Borneo itu seluas negara Swedia, jutaan hektar, ya. Ini sesuatu yang nggak masuk akal, ya. Jadi namanya wong cilik itu, ya, orang kecil itu memang tidak dalam peta, harus ditolong dan lain-lain, ya. Nah sekarang ini masalahnya antara omongan, ya, dengan perbuatan itu memang menganga-libar, ya. Kalau omongannya memang rakyat, ya. Tapi secara nggak sadar penghinaan pada rakyat itu sungguhnya luar biasa. Raskin untuk beras. Itu kan orang miskin itu juga jangan disebut kamu miskin, berasnya penuh dengan belatung, kan jangan begitu dong, ya. Tapi itulah Mas, itulah kita punya negara seperti sekarang ini gitu. Ya mudah-mudahan ya fafiru ilallah, kita cuma mohon pada Allah dengan intervensi Allah itu nantinya insya Allah, ya, yang kayak gini ini akan hilang dengan sendirinya, akan ambruk otomatis insya Allah, ya. Tinggal matter of time, ya. Makasih. Nah, makasih Pak Amin. Terakhir satu lagi santrinya Pak Amin. Saya persilakan Ustadz Ruswa Darsono, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ruswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung Ustadz Ruswa. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Nah, betul, saya santrinya Pak Amin di Pondok Budi Mulia. Bahkan ikut nyantri setelah tidak jadi santri. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Pak Amin sudah lama. Iya, iya. Halo. Sudah lama tidak ketemu Pak Amin. Saya Suaranya ingin nggak dengar. masuk. Oh, ya. Suaranya masuk Kak? Oke. Gini Pak Amin yang saya tanyakan. Selama ini PP Muhammadiyah kan sudah mengeluarkan sehubungan dengan bencana COVID ini sudah mengeluarkan maklumat dan edaran yang intinya bagaimana warga Muhammadiyah bersikap dalam kehidupan bernegara untuk ikut menjaga jiwa manusia Indonesia dengan mengeluarkan edaran itu. Dan kami warga Muhammadiyah dan terutama pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari wilayah sampai ke mungkin ranting ya, sudah berusaha, paling tidak di Karanganyar lah, sudah berusaha untuk memenuhi apa yang digariskan dalam edaran itu. Dan kita tahu saat ini wabah COVID belum reda betul, tapi ada wacana atau ada isu yang sudah sebenarnya isu itu sudah beredar di mana-mana, termasuk di TV, bahwa akan diadakan new normal gitu. Kehidupan new normal yang kesan saya itu seolah-olah dipaksakan. Ya, bagus sekali, bagus. Dipaksakan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Amin, kalau sebenarnya yang seharusnya normal itu seperti apa sebenarnya? Karena wabah masih ada sekarang kok mau new normal. Sebenarnya new normal yang semestinya itu seperti apa seharusnya menurut Pak? Ya. Kira itu aja Pak Amin. Terima kasih. Ini pertanyaan gong dan memang ini saya berlupa. Ya, ini penting sekali ya. Saya akan buka sebanyak mungkin ya dari terutama Google ya. Saya searching ya dari berbagai PDF, berbagai artikel dan lain-lain. Memang normal ini sesungguhnya, maaf ini ya, itu adalah cara para penguasa ekonomi terutama ya untuk meyakinkan kepada rakyat yang selama ini memang diperas, disengsarakan itu, bahwa nanti kalau hidupmu makin sengsara, tahan saja, karena itu normal yang baru. Gitu loh. Ya. Jadi
ada seorang ahli tentang tentang ilmu-ilmu kedokteran itu, ya, bahwa kata-kata new normal itu yaitu misleading, ya. Yang terjadi itu adalah worsening situation in almost every aspect of our life, ya. Jadi yang terjadi itu sesungguhnya proses makin buruknya di semua bidang kehidupan kita sekarang ini, ya. Nah, untuk menghibur dan memberikan yem-yem, ya, ayam-ayam gitu, ya, itu dikatakan sudahlah ini new normal gitu. Jadi ini kan ada global warming, ya. Kita merasakan sekarang musim hujan dan kemarau karu-karuan, yang mestinya hujan kering kerontang, yang mestinya kering hujan gitu. Bahkan sekarang sungai-sungai di mana sudah kebanyakan sudah asat, ya, sudah kering gitu. Kemudian ini ada climate change, ya. Saya mau dikatakan ya bagaimana lagi itu normal yang baru gitu. Nah, kemudian ini oleh para penguasa di semua negara, ya, tidak semua, kebanyakan negara, ini istilah bagus ini gitu loh. Kemudian dijual ke rakyatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kamu rakyat negaraku gitu. Ini ada normal baru di mana hidup lebih susah, tapi itulah mari kita tahan, ya. Jadi ini saya terima kasih pada pertanyaan yang bagus ini gitu. Memang ini kan harus waspada, ya. Sekarang selalu latah new normal, apa new normal itu, ya. Nah, saya berusaha menjernihkan masalah ini gitu, dan mungkin nanti akan kita bahas ini, ya. Kita bahas, kita cari tokoh-tokoh yang berani bicara apa adanya, apa arti new normal ini, ya. Nanti ujung-ujungnya ini adalah misleading, salah arah, kemudian untuk ngiyem-yemi, ya, pada Sutonoyo, Dadawaru, Dulgebuk, Dulgemret itu yang orang kecil itu supaya nasibmu makin berat, tapi inilah yang normal yang baru, ya. Jadi begitu saja, wallahu bisawab. Itu terima kasih sekali. Dan kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرح عنا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا أفرح عنا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas tentu dari saya, tapi kalau yang benar tentu dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 menit kata akhir dari Ketua PDM Kabupaten Karanganyar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Ayahanda Profesor Dr. Amin Rais SMA. Terima kasih sekali atas wawasan nasihatnya pada malam hari ini, juga kepada seluruh peserta pengajian silaturahim yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya, partisipasi aktifnya, dan terakhir saya mengajak, mengimbau utamanya kepada seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, PCM, BRM, Murto, Maum, apa yang sampaikan beliau menjadi cambuk buat kita. Maka untuk itu saya hanya ingin
mengajak dalam tataran-tataran kecil kepemimpinan kita di Muhammadiyah, jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi pemimpin yang sakit. Pepatah Yunani kuno menyampaikan bahwa ikan itu akan busuk dari kepalanya yang akhirnya menjalar kepada seluruh tubuh. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang sakit, yang menjadikan yang dipimpin sakit semua. Tapi jadilah kita menjadi pemimpin yang bisa memberikan jiwa pada yang dipimpin. Jiwa yang sehat akan melahirkan yang dipimpin juga menjadi sehat. Demikian pula kalau jiwa kita sakit, menjadikan yang dipimpin juga sakit. Sehingga kita perlu berbuat kecil di Muhammadiyah, yang perbuatan kecil ketika kita satukan akan menjadi kekuatan besar yang luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih matur nuwun untuk semuanya, Pak Amin dan seluruh peserta. Semoga kita tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Ayahanda Amin Rais.